apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Iya, Anda benar. Jadi saya akan menebus kesalahan saya. Karena Anda sudah melihat saya, maka kali ini kita tidak akan minum teh. Ayo kita minum saja, kata Xiaoyan sambil tersenyum, kemudian mendekati Kingxi sambil membungkuk dan mengangguk. Setelah mengamati ekspresi cemas Xiaoyan, Kingxi mendengus dan amarahnya pun mereda. Tapi Anda tidak boleh curang saat minum. Kingxi mengangkat jarinya dan berteriak. Adapun apa yang disebutkan tidak main curang saat meminum, berarti Xiaoyan tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan efek alkohol. Karena minum anggur berarti memanfaatkan alkohol, merasakan euforia saat sadar sekaligus linglung. Mendengar itu, Sun Er menutup mulutnya sambil tersenyum. Bahkan Xiaolin juga tersenyum bahagia. Biarkan mereka bersenang-senang, kita cari kakak perempuan Anda, kata Sun Er sambil tersenyum. Saat itu Xiaolin melirik dan menyapanya, kemudian dia meletakkan tangannya di bahu Kingxi dan bersikap sangat santai. Kingxi mengangkat bahu, mencoba melepaskan lengan Xiaoyan, tetapi tiba-tiba mendapati dirinya terkukung dalam pelukan Xiaoyan. Dia bagaikan seorang istri yang anggun, tak mampu bergerak. Meskipun keduanya bercanda, tapi Kingxi mengumpat, sementara Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, sebelum menghilang dari pandangan. Kemudian mereka tiba di sebuah pavilion di puncak tertinggi klan Dewa Api kuno yang tak bernyawa. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan anggur berkualitas. Klan Dewa Api kuno tampaknya baik-baik saja sekarang, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Bahkan aura tempat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, seiring Xiaoyan berkembang, yang lain juga bergerak maju, sehingga menjadi semakin kuat. Selain itu, sumber daya sensi sekarang sedang melonjak dengan gila-gilaan, sehingga banyak individu kuat yang telah muncul. Namun pendekatan semacam ini juga memiliki pro dan kontra. Meskipun hal ini juga akan menguras kekuatan dunia sensi, tapi sensi juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk bangkit. Dan ini adalah pilihan dunia. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat mengendalikan meningkatnya jumlah prajurit yang kuat. Bagaimanapun, untuk bertahan hidup, sensi hanya dapat mengembangkan prajurit yang lebih kuat dengan segala cara. Sekarang, perang sudah di depan mata. Dalam kekacauan saat ini, jika klan Dewa Api kuno saya dapat mengembangkan satu prajurit yang lebih kuat lagi, kita dapat membunuh lebih banyak serangga dari dunia luar. Wajah Kingxi dipenuhi amarah. Anda seharusnya tahu, klan Dewa Api kuno sekarang seperti benua Dodi, dan klan ini terletak di dalam sensi. Setelah invasi Taisu, klan Dewa Api dipindahkan ke dalam kehampaan Nanling. Setelah Ratu mengatur klan Dewa Api, dia secara pribadi datang menemui saya. Mereka sungguh berani. Jika sensi memiliki kekuatan yang lebih besar seperti Anda, kita pasti akan mengalahkan semua penjajah. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat gelasnya dan keduanya bersulang sebelum meneguk minumannya. Para penyerbu ini bernama Taisu. Di masa depan mereka menyerang lagi. Setelah menegak minuman keras itu, Kingxi bertanya kepada Xiaoyan, kapan mereka akan menyerang? Saya tidak tahu waktu pastinya, tetapi mereka pasti akan menyerang lagi. Sekarang sensi tidak punya banyak waktu tersisa, karena perang bisa dimulai kapan saja. Jelas Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia memberitahu Kingxi berita yang sebenarnya. Dengan apa yang Anda ketahui sekarang, seberapa besar peluang sensi kita menang? Lanjut Kingxi. Setelah menyaksikan langsung situasi tragis di kekosongan Laut Barat dan kekuatan Taisu yang terlihat jelas oleh semua orang, Kingxi merasa ragu. Perang antar dunia memang tidak terduga dan penuh ketidakpastian. Tapi jangan meremehkan pasukan sensi kita. Jika pasukan sensi benar-benar terjun ke medan perang, mereka pasti tidak akan mudah dikalahkan. Adapun soal peluang kemenangan, itu sulit dikatakan, kata Xiaoyan sambil tersenyum.
Karena meskipun sekarang dia tahu tentang situasi tersebut, tetapi dia tidak bisa menjelaskan banyak hal. Karena semakin banyak yang ia pelajari, semakin kecil pula peluang kemenangan Sensi menurut Xiuyan. Namun, ketika tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Karena jika mengandalkan dunia lain untuk menghentikan atau membantu, tindakan semacam itu tidaklah realistis. Dalam pertempuran melawan Taisu ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan dirinya sendiri menjadi lebih kuat dan bukan mengandalkan kekuatan eksternal. Jika seseorang ingin menang, seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentu saja ini masalah masa depan. Sekarang, Xiuyan hanya perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Setelah menembus level ketiga, alam 9 elemen, Xiuyan merasakan tidak ada tanda-tanda terobosan lebih lanjut, atau bahkan kemajuan. Namun saat menyempurnakan ibu dan anak Yin Yang, Xiuyan menemukan beberapa rahasia transendensi, dan kekuatan aturan tidaklah statis. Jadi untuk melampauinya, seseorang harus mencari perubahan. Bagaimanapun kondisi kultivasinya sekarang berbeda. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit untuk menerobos. Jika bukan karena ini, Xiuyan tidak perlu lagi pergi ke dunia gunung dan lautan untuk mencari terobosan. Faktanya, selama Xiuyan berada di dunia Sensi, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi ancaman bagi Xiuyan. Jadi Xiuyan harus pergi ke dunia lain. Namun ini bukan hanya tentang mencari terobosan, tetapi juga tentang perjalanan. Hanya dengan merebut energi dunia yang cukup, dia dapat melanjutkan perjalanan yang sulit ini. Saya merasakan kekuatan hati api dalam api yang Anda pancarkan tadi. Qingxi tiba-tiba bertanya saat Xiuyan tampak berpikir, dan dia segera mengganti topik pembicaraan setelah menerima jawaban dari Xiuyan. Mendengar itu, Xiuyan membuka telapak tangannya, kemudian 3 api menyembur keluar. Ini adalah api putih Bayan, api abadi, dan 10 api iblis mutlak. Qingxi berhenti sejenak. Matanya melebar saat dia dengan hati-hati mengenali 3 api sebelum berbicara perlahan. Xiuyan mengangguk pelan, tapi Qingxi merasa ngeri. Meskipun dia juga tahu identitas Xiuyan, tetapi dia masih terkejut. Anda memiliki 3 hati api secara bersamaan. Setahu saya, meskipun semua hati api ini memiliki atribut api, mereka pada dasarnya saling bertentangan. Jika mereka hidup berdampingan dalam satu tubuh, mereka dapat menyebabkan kekuatan penghancuran diri. Qingxi menatap Xiuyan dan tidak menunggu penjelasannya. Dia menepuk pahanya dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Tidak heran, saya lupa identitas Anda adalah reinkarnasi yang mulia. Jadi semua hati api ini bisa ada di dalam diri Anda. Xiuyan tersenyum mendengarnya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia menutup telapak tangannya, kemudian membukanya kembali. Tiba-tiba seutas warna hitam dan merah yang seperti rumput laut yang menari muncul di dalamnya. Namun riak-riak di dalamnya begitu halus sehingga Qingxi sedikit terkejut. Untayan api ini sungguh unik, dengan inti hitam dan tepi merah, serta tekstur yang sangat lembut. Namun dengan tekad yang kuat, mungkinkah api ini juga merupakan jantung api? Setelah Xiuyan telah mengeluarkan api nirvana, meskipun Qingxi telah mempelajari api secara mendalam, bahkan dia mengenali ketiga hati api sebelum hanya dengan sekali pandang. Meskipun dia juga belum mendapatkan hati api, tapi matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk memahami, yang bahkan lebih mendalam dari Xiuyan. Namanya adalah hati api nirvana. Dan dia dikabarkan sebagai bintang api nomor 1 di dunia Sensi. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak mengenalinya? Bahkan setelah melihatnya secara langsung. Xiuyan berbicara perlahan. Begitu dia berbicara, Qingxi merasa seperti tersambar petir. Wajahnya sedikit memerah, lalu langsung memerah. Bahkan dia segera berdiri, tangannya menggenggam Xiuyan. Seluruh wajahnya praktis menempel pada api nirvana. Ini, apakah api ini benar-benar hati api nirvana? Sebelumnya, Qingxi selalu tenang. Bagaimanapun ia adalah pemimpin keluarga klan Dewa Api kuno, jadi kondisi mentalnya tak perlu diragukan lagi. Namun sekarang dia tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya.
seolah-olah matanya memantulkan kobaran api yang berkelap-kelip, dan ia terdiam cukup lama sebelum berbicara. Dikabarkan bahwa api nirvana memiliki kekuatan penghancur paling dahsyat di dunia. Bisakah Anda membiarkan saya untuk melihatnya? Jika saya melihat api ini, itu akan membuat saya mati tanpa penyesalan. Kingsi menjerit panjang dan lembut langit yang membuat seluruh anggota klan Dewa Api kuno terguncang, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Jadi banyak anggota klan Dewa Api kuno segera berdatangan. Senior Kingsi, sejujurnya meskipun saya memiliki hati api ini, tapi saya masih belum tahu cara menggunakannya. Suen tersenyum pahit, dan ketika ia menyebut Kingsi, ekspresinya menjadi semakin bingung. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.